Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 motor tertimpa kayu yang diangkut truk di Kota Semarang. Gegara candaan tokek, kakak adik di Kudus membacok tetangganya. Yuk, lihat keseruan ibu-ibu di Kabupaten Tegal yang belajar masak untuk mengentaskan stunting. Ratusan pelajar sekolah dasar di Kota Semarang menerima makan bergizi gratis. Dalam agenda itu, Pemkot Semarang juga mencari menu makanan yang disukai anak-anak. Simulasi pembagian makan bergizi gratis kali ini menyasar pelajar SD Negeri Gesik Drono 02 Kota Semarang. Simulasi sebagai persiapan salah satu program Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Paket yang diberikan berupa nasi, chicken katsu, sayur, dan buah. Wali Kota Semarang mengatakan sosialisasi ini sebagai cara untuk tahu menu makanan bergizi yang disukai anak-anak. Anak-anak ini kan kalau makannya tidak sesuai dengan mereka ya pasti sudah ditinggalkan. Nah kami seleranya, jadi kami mencoba kemarin itu pada saat sudah mulai ada wacana karena awalnya dari Pak Dandim akan menyiapkan untuk dapur umum, dapur untuk makan siang bergizi. Kami komunikasi, Pak ini anak-anak nggak akan makan kalau tidak sesuai selera mereka. Makanya tadi kan kita tanya siapa yang nggak tahu chicken katsu pada diam, tapi siapa yang tahu semua pada nunjuk. Jadi artinya bahwa memang harus makanan itu disesuaikan dengan selera anak-anak. Pembagian makanan bergizi gratis ini diinisiasi oleh Perkumpulan Pengadaan Jasa Boga Indonesia atau PPJI Kota Semarang. Kita nanti mensupport dan alhamdulillah kita bersinergi antara Pemkot Semarang dengan kita dan termasuk nanti di Badan Gizi Nasional akan membuat langkah bersama-sama dan insya Allah kita sukseskan program pemerintah. Selain di SDN Gesik Drono 02, makan bergizi gratis juga diuji di 24 SD SMP di Kota Semarang sejak 7 hingga 10 Oktober besok. Rencananya program makan bergizi gratis ini mulai efektif dijalankan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Ibu-ibu di Kabupaten Tegal mengikuti kelas memasak untuk pengentasan stunting. Selain belajar mengolah makanan bergizi, mereka juga diajari cara masak bahan lokal yang mudah didapat. Saya mau buat adonan ayam remas. Lihat tuh fokusnya ibu-ibu saat menyimak arahan juru masak atau chef. Kelas belajar memasak ini adalah pelatihan mengolah makanan tambahan balita dan ibu hamil beresiko stunting. Bertempat di Desa Lembasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, ibu rumah tangga dalam tim penggerak PKK ini belajar membuat olahan makanan dari daging ayam dan sosis. Pelatihan ini fokus untuk mengajarkan para ibu mengolah makanan yang mengandung protein, karbohidrat, dan serat yang seimbang, serta dikawinkan dengan bahan makanan yang mudah didapat di sekitar lokasi seperti daun kelor dan telur ayam. Kami menggunakan bahan-bahan yang ada di desa ini biar program stuntingnya akan berjalan lancar tanpa memerlukan budget yang tinggi. Kemudian menu variasi yang lain kita libatkan ada lidah buaya untuk membuat ayam kremes karena dengan ayam kremes tentunya dengan protein sudah banyak, lalu lidah buaya masuk sendiri untuk mendapatkan rasa taste yang berbeda dengan desa lain. Artinya menurut Bu Kades, kami di sini ingin bikin satu ikon membuat menu stunting yang berbasic alam sini. Membuat menu yang tanpa bahan pengawet dan tanpa bahan pewarna. Ini saya buat alami semuanya bahan-bahannya. Mudah-mudahan dengan adanya pembuatan makanan yang bahannya alami dapat menurunkan angka stunting di Desa Lembasari, Kabupaten Tegal.
Melalui pelatihan ini diharapkan bisa mewujudkan daerah zero stunting agar bisa membuat makanan yang mudah dan bergizi dengan bahan yang mudah didapat di lingkungan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Masih seputar wisata kuliner, bagi warga Semarang dan sekitarnya pasti tahu dong lumpia. Tapi apa Anda sudah tahu ada kisah cinta di balik sejarah lumpia? Kuliner berisi rebung ini tidak hanya gurih, salah satu kedai legendaris di kota Semarang punya cerita unik awal terciptanya lumpia. Berburu makanan ringan untuk oleh-oleh, pilihan saya jatuh pada lumpia, kuliner khas kota Semarang. Dari banyak kedai lumpia atau lumpia di kota Semarang, ada satu kedai legendaris di Gang Lombok nomor 11 yang memiliki cerita unik. Meskipun bangunannya tidak megah, kedai lumpia dekat kelenteng Tai Kaksi ini selalu ramai pengunjung karena cita rasa yang selalu terjaga keasliannya sejak awal berdiri tahun 1800-an. Baru pertama kali tuh udah sering di sini? Baru pertama. Kenapa milih di sini? Temen aku dulu kuliah di sini, terus dia ngerekomenin di sini sih. Oke sih, rasanya enak. Terus tepungnya nggak terlalu berasa. Jadi isinya juga banyak. Sering ke sini atau bagaimana? Baru pertama kali sih, Mas. Kenapa milihnya di sini? Saya dapat rekomendasi dari temannya teman. Katanya di sini emang yang enak sih di sini gitu. Kayaknya karena di sini yang klasik deh, Mas. Yang klasik. Jadi katanya perlu nyobain yang klasiknya dulu di sini gitu. Rasanya gimana? Enak sih, nggak terlalu nyengat gitu. Jadi kalau yang nggak terlalu suka lumpia kayaknya akan suka juga. Resep lumpia Gang Lombok bermula dari kisah cinta pemuda Tionghoa Choa Tai Yo dengan Mbok Wasih, wanita pribumi kelahiran Semarang pada pertengahan abad ke-19. Begitu menikah, keduanya berkeliling jualan lumpia, kemudian mendirikan kedai mungil ini dengan perpaduan rasa gurih lumpia yang bertahan hingga sekarang memasuki generasi kelima. Lumpia ini sebenarnya dulu generasi pertama itu dari Mbok Wasih sama Kong Dakyo. Awal mula buka itu dia keliling dulu pakai gerobak, baru dapat tempat sini. Sampai sekarang sih. Kalau saya generasi kelima, ini untuk sementara masih generasi bapak saya, generasi keempat. Lumpia Gang Lombok berisi campuran udang, telur, dan rebung. Pembuatannya cukup sederhana. Pertama, rebung dirajang, kemudian dicuci dan digoreng. Selanjutnya campur udang dan telur. Saat menggoreng adonan lumpia selama 2 menit hingga 5 menit, tidak perlu menyalakan api besar agar tidak gosong. Jika sudah matang, bungkus dengan kulit lumpia. Dalam sehari bisa dihasilkan 300 lumpia. Ciri khas camilan Gang Lombok ini, rebung tidak berbau. Kalau dari orang-orang yang sering beli di sini bilang rebungnya itu nggak bau. Sama ada ciri khas bau sangitnya kalau di sini karena kita pakai kompor high pressure, kompor gede lah ibarat kata. Langsung disajikan, nggak kita dinginin dulu, kita langsung sih. Kalau pembuatannya ada bedanya juga nggak dari lumpia? Sama sebenarnya, resepnya tuh sama. Lumpia Satu Semarang itu hampir saudara. Tapi resepnya sama, cuman yang masak kan beda-beda kan, ya. Ada 2 jenis lumpia yang dijual, yaitu lumpia basah dan lumpia goreng. Daya tahan kedua jenis lumpia berbeda. Lumpia basah hanya bertahan 12 jam di luar kulkas, tapi bisa bertahan 1 minggu jika disimpan dalam kulkas. Sedangkan lumpia goreng bertahan 24 jam. Satu lumpia basah ataupun goreng dijual Rp20.000. Ini adalah salah satu kuliner khas kota Semarang yaitu lumpia. Dan di sini adalah lumpia yang paling legendaris di kota Semarang. Dan saya baru saja membeli lumpia di sini untuk oleh-oleh keluarga saya yang ada di rumah. Ramadan Wibisono dan Muhammad Kadafi melaporkan dari kota Semarang. Budidaya unggas hias milik Aditya Permana di Kabupaten Magelang digelutinya sejak masih duduk di semester 1 bangku kuliah. Tak disangka rintisan bisnisnya mampu membuahkan pundi-pundi cuan. Inilah Berani Berubah episode Panen Cuan Bisnis Unggas Hias.
berawal di tahun 2016 saat saya masih kuliah di semester 1. Pada saat itu saya budidaya ayam kalkun hias, dan lama-kelamaan semakin banyak saya coba untuk memasarkannya melewati media sosial, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang positif. Setelah itu ada salah satu konsumen yang menanyakan terkait dengan aneka jenis unggas hias, dan saya pun juga berniat juga untuk budidaya aneka jenis unggas hias. Sampai sekarang saya budidaya aneka jenis unggas hias karena memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Kalau di sini ternak, jadi ternak dari kecil, jadi ternak, setelah itu usia remaja, dan mulai produksi itu biasanya di usia 1 tahunan, usia dewasa. Setelah itu beranak dan siap jual itu di usia 1 bulan sudah siap jual. Ada ayam hutan, setelah itu ayam hias seperti ayam Brahma, American Silky, setelah itu ada bebek Mandarin, ada burung merah India, macam-macam. Di rata-rata ya kurang lebih sebulan bisa 20 ekoran dari berbagai jenis, mulai dari anakan sampai dewasa, totalnya sekitar 20 ekor. Kalau untuk harga dari usia anakan itu mulai dari 1.500.000 per pasang sampai 45 juta per pasangnya, tergantung jenisnya. Kesulitannya pada saat menetaskan telurnya. Jadi setelah telur kita masukkan ke dalam mesin tetas, itu setelah beberapa hari kita cek ada bibitnya. Nah, kita cek lagi beberapa hari, bibitnya itu biasanya mati. Nah, itu biasanya terjadi karena induknya itu masih muda dan kurangnya nutrisi. Nah, untuk mengantisipasinya itu biasanya kita kasih tambahan nutrisi seperti tambahan protein. Kalau yang beli macam-macam, mulai dari luar kota sampai luar pulau seperti Jakarta, Sorong, setelah itu Sumatera, dan lain sebagainya, masih banyak. Kalau untuk konsumen biasanya untuk mengisi tempat wisata, setelah itu mengisi villa, dan sebagai mau beternak lagi, setelah itu untuk penghobi juga hias ya, rata-rata gitu. Ya, peliharaan di rumah. Kalau mahal nggak masalah, soalnya suami saya suka buat hiasan di rumah, buat di taman. Kalau di peternakan kami itu nggak dilindungi, jadi aman buat teman-teman yang mau budidaya aneka jenis unggas hias di peternakan kami. Beberapa jenis ini tidak dilindungi, kecuali kalau teman-teman pelihara aneka jenis unggas yang dilindungi, wajib disertai dengan surat izin penangkaran dari BKSDA. Buat teman-teman mau berusaha bidang apapun harus didasari dengan rasa suka. Nah, ketika usaha kita didasari dengan rasa suka, pasti tidak akan membosankan dan tentunya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Yuk, berani berubah. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.